Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa kembali dengan Fast English Room by Mr. Cute. Sekarang kita sudah sampai pada video yang keempat, yang merupakan bagian dari 5 langkah wajib untuk menguasai bahasa Inggris secara mandiri. Yang keempat adalah Anda harus menguasai 4 pola dasar. Ini adalah tingkatan yang sangat penting yang Anda harus hafal di luar kepala. Yang pertama adalah present, kemudian past, yang ketiga adalah perfect. Jadi dalam belajar bahasa Inggris, kita harus memahami bentuk sekarang itu apa, bentuk lampau itu apa, bentuk sudah itu apa. Karena dalam bahasa Indonesia kita terbiasa dengan tidak ada perubahan, tapi dalam bahasa Inggris kita harus siap untuk mengubah ketika itu present, past, atau perfect. Kita lihat bagian atas itu ada V1 yaitu sing contohnya, atau sings tambah S. Kemudian V2-nya lamponya berubah menjadi seng. V3-nya berubah menjadi sang, artinya bernyanyi. Kita lihat bentuk yang pertama, present. Sekarang atau kebiasaan. Bentuknya adalah V1, V tambah S atau ES. Jadi sing atau sings. Lampunya berubah menjadi V2, berubah menjadi seng. Untuk bentuk negatifnya Anda perhatikan itu ada do, does plus V1. Ingat, ini penting bahasa Inggris dasar. Do, does plus verb 1 dalam kurung untuk negatif dan pertanyaan. Kemudian untuk lampunya do, does berubah menjadi did plus V1. Negatif dan pertanyaan. Jadi do, does, did diikuti oleh verb 1. Contohnya sing atau sings every day. Menjadi do, does, subject plus V1. Itu kalau pertanyaan. Negatifnya menjadi do, does not, sings every day. Untuk lampunya sing berubah menjadi sang. Keterangan waktunya adalah last night. Menjadi did not sing last night kalau itu negatif. Pertanyaan menjadi did subject plus verb 1. Misalnya did you sing last night? Ingat bentuk sekarang dan bentuk lampau. Jadi sing, sang. Kemudian yang kedua adalah sudah atau perfect. Ketika kita ngomong sudah dalam bahasa Inggris, yang Anda pikirkan Anda harus menggunakan have, has, atau had plus verb 3. Jadi sudah itu have, has, had plus V3. Kalau belum, Anda tinggal menambahkan not di antaranya. Maka menjadi have, has, had, not plus V3. Dan ditambahkan yet. Itu dalam bahasa Inggris resmi. Kalau tidak resmi Anda tidak perlu pakai yet. Tapi paling tidak Anda udah tahu bahwa have, has, had, not plus verb 3 itu artinya belum. Contohnya adalah have, has, had, sung already. Sudah bernyanyi. Jadi begitu have, has, had Anda tidak mungkin menggunakan sing, tidak mungkin menggunakan sang, jelas salah. Anda harus menggunakan sung, verb 3. Bawahnya have, has, had, not sung yet. Belum bernyanyi. Jadi bentuk ini Anda bisa aplikasikan ke kata kerja yang lain yang sudah Anda kuasai. Contohnya pergi. Berarti Anda bisa bilang go atau goes untuk present, when untuk waktu lampau, kemudian have, has, had, gone untuk yang artinya sudah. Kemudian sebelah kanan saya tulis dalam bentuk yang kecil, karena ini adalah materi untuk selanjutnya. Paling tidak Anda sudah saya siapkan, yaitu have, has, had. Begitu ditambahi been, itu artinya sudah di.
Contohnya have it been sung, berarti artinya sudah dinyanyikan. Atau have it been said, has it been a doctor at home. Ini bukan kata kerja. Itu akan kita bahas di slide berikutnya. Kemudian kita menginjak pada latihan. Jadi practice of two English pattern. Jadi dua pola tadi, sekarang, lampau, dan sudah. Contohnya drive, drives, drove, driven. Kalau tadi sing, sang, sang, ini kita belajar satu kata kerja lagi yaitu drive, drove, driven. Contohnya nomor 1, they always drive a car. Ada kata always, berarti harus verb 1. Karena sekarang atau present. Kemudian dalam bentuk negatifnya menjadi they do not always drive a car. Pertanyaan, do-nya dipindah di depan menjadi do they always drive a car. Menggunakan kata tanya, apapun kata tanyanya. Di sini kita contohkan why, mengapa, tinggal menambahkan di depannya. Jadi menjadi why do they always drive a car. Kesalahan biasanya Anda pasti kebalik. Bukan why do they tetapi menjadi why they do. Itu salah. Yang kedua, they drove a car last week. Ingat, last week, lampau, maka drive-nya berubah menjadi drove. Negatif jadi they did not drive a car last week. Mereka tidak mengendarai sebuah mobil minggu lalu. Pertanyaan tinggal tambahkan di depannya. Kalau pertanyaan menjadi did they drive a car last week? Apakah mereka mengendarai sebuah mobil minggu lalu? Kalau ditambah pertanyaan dengan di mana maka menjadi where did they drive a car last week? Ingat, jangan kebalik. Yang nomor 3, they have driven a car already. Karena ada kata already yang berarti sudah, maka Anda harus mengubah menjadi have atau has. Menjadi they have driven a car already. Negatifnya menjadi they have not driven a car yet. Mereka belum mengendarai sebuah mobil. Pertanyaan, have-nya pindah di depan. Maka menjadi have they driven a car? Jadi sudahkah mereka mengendarai sebuah mobil? Kemudian ketika menggunakan kata tanya, maka langsung tambahkan di depannya. Menjadi when have they driven a car? Kemudian penjelasannya, they broke a car yesterday. Ada kata yesterday. Broke, verb 2 dari kata break. Break, broke, broken. A certain time. Yesterday itu adalah a certain time in the past. Waktu tertentu di waktu lampau. Sebelah kanan, they have just broken the door. Mereka sudah merusak pintu itu. Karena kenyataannya rusak sekarang. Kita tidak menggunakan kata yesterday di sini. Kita tidak menggunakan simple past karena ada hasilnya yaitu pintunya rusak sekarang. Selanjutnya they have just done the test. Mereka sudah mengerjakan tes. Resultnya finish 1. Jadi hasilnya menyelesaikan 1. Kemudian the test has been done. Ini untuk materi selanjutnya. Jadi bukan sudah melakukan tapi tes itu sudah dikerjakan. Kemudian sebelah kanan they had done the test before I called this morning. Mereka sudah mengerjakan tes sebelum saya menelpon tadi pagi. Ini akan kita temui nanti dalam bab tenses. Pasifnya menjadi the test had been done. Jadi tes itu sudah dikerjakan. Kemudian kesalahan-kesalahan yang umum pada pretest siswa, dan ini akan kita koreksi menurut 4 pola dasar yang sudah Anda pelajari, dan kita baru belajar 1 dan 2. Untuk 3 dan 4 kita akan bertemu di video berikutnya. Yang pertama adalah I am very like. Itu jelas salah, incorrect. Karena like yang artinya suka itu adalah kata kerja.
maka langsung menjadi I like instant noodle very much. Saya suka mie instan atau saya sangat suka mie instan. Atau Anda bisa bilang I really like instant noodle. Sama. Kalau Anda menggunakan I'm very like berarti to be plus adjective. Kalau ada to be berarti like di situ kata sifat artinya seperti. Berarti artinya saya sangat mirip dengan mie instan. Nomor 2, she is drink coffee every day. Incorrect. Tidak benar. Karena ada to be. Karena cuma minum. Kecuali kita bilang sedang atau di. Maka yang benar menjadi she drinks coffee every day. Itu yang betul atau correct. Anda bertanya mungkin kenapa pakai S? Karena she to be-nya adalah is. Berarti S-nya pindah ke kata kerja menjadi she drinks. Nomor 3, were you go shopping last night? Tidak benar, incorrect. Karena go adalah kata kerja dan waktunya adalah lampau, maka bukan dua padas tetapi berubah menjadi did. Maka menjadi did you go shopping last night? Itu yang benar. Were itu adalah nanti di pola yang ketiga. Were itu selalu ditambahkan dengan verb 3, verb ing atau not verb. Jadi contohnya driven, driving, a student. Nah itu harus pakai were. Kita lihat V1 kita coret. Nomor 4, I drink sweet tea last morning. Ada keterangan last morning. Sepertinya yang dimaksud di sini adalah tadi pagi. Tadi pagi adalah this morning. Karena waktunya lampau, maka kita harus menggunakan verb 2. Maka menjadi drank. Yang kelima, she went to Jakarta already. Ada kata already, itu menyatakan sudah. Kalau sudah jangan lupa Anda harus menggunakan have, has, had ditambah verb 3. Maka yang benar adalah she has gone to Jakarta already. Kenapa Anda pakai has? Karena she to be-nya is. Jadi harus mengandung s. Bukan have. Menjadi she has gone. Verb ketiga. Yang selanjutnya. We do not write letter yet. Ada kata yet. Berarti maknanya belum. Ingat. Rumus belum adalah have, has, had plus not ditambah verb 3. Maka yang benar menjadi we have not written a letter yet. That's correct. 7. This book did print 2 years ago. Ada keterangan 2 tahun yang lalu. Subjeknya adalah buku ini. Sepertinya bukan mencetak, tapi buku ini dicetak 2 tahun yang lalu. Nah ini untuk materi berikutnya, tapi paling tidak Anda sudah dikenalkan di sini. Untuk di itu harus pakai to be ditambah verb 3. To be akan kita pelajari di slide berikutnya. Jadi is, am, are, was, were, be, been itu to be. Harus dihafal. Is, am, are, was, were, be, been. 08. We are print now. Ada kata now. Berarti artinya sedang. Maka we are print itu incorrect. Yang benar adalah we are printing now. Itu yang benar. Points to remember. Ini adalah poin-poin untuk diingat. Jadi review dari apa yang saya jelaskan di awal. Yang pertama adalah makan tidak makan. Eat, eats. Do, does not eat. V1. V tambah S atau ES. Kemudian itu sekarang. Kemudian lampaunya menjadi ate, did not eat just now. Makan, tidak makan tadi. Jadi langsung verb berapa? Kedua. Yang kedua adalah sudah makan. Ini pola kedua. Menjadi have, has, had, eaten. Kalau sudah minum, have, has, had, drunk. Sudah menulis, have, has, had, written. Itu adalah verb 3. Kemudian belum makan. Belum itu berarti sudah ditambah tidak. Maka menjadi belum makan, have, has, had, not eaten. Berarti belum makan. Tapi kalau saya bilang have, has, had, not been here. Belum di sini. Selanjutnya
Sudah di atau sudah ter. Ini untuk rumus berikutnya nanti. Have been V3 sudah di atau ter. Contohnya have been painted sudah dicat. Kalau Anda bilang have had painted artinya sudah mengecat. Begitu Anda tambahin been maknanya berubah. Bukan sudah tetapi sudah di. Jadi kalau saya bilang have had shot artinya sudah menembak. Begitu Anda tambahin been berubah. Have been shot berarti artinya sudah ditembak atau sudah tertembak. Baik kawan-kawan, terima kasih. Thanks for watching this video. Don't forget to subscribe, like, and share for the existence of this channel. Oke kawan-kawan, jangan lupa subscribe karena subscribe itu gratis. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih. See you in the next video.